Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Dandi Arsidi dari Prodi Sistem Informasi 2002 UP. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang cabling kabel UTP. Sebelumnya, ada yang pernah tahu apa itu cabling kabel UTP? Dan apa ada yang pernah mencobanya? Jika belum, mari kita bahas sama-sama. Nah, pengertian UTP. UTP dalam jaringan LAN, kabel data yang sering digunakan untuk komunikasi antara komputer dengan komputer dan komputer UTP. Alasan yang membuatnya sering digunakan pada jaringan LAN adalah harganya yang relatif jaringan LAN. UTP merupakan kependekan dari Unshielded Twisted Pair. Mengapa disebut Unshielded? Mengapa disebut Twisted Pair? Dinamakan Unshielded karena kabel UTP tidak dilengkapi dengan pelindung yang memungkinkan kabel tersebut kurang tahan dengan interferensi elektromagnetik. Disebut Twisted Pair karena di dalamnya terdapat kabel-kabel yang disusun saling berpasangan, spiral atau saling berlilitan. Jumlah kabel yang ada di dalam UTP adalah 8, sehingga terdapat 4 pasang kabel yang saling berlilitan. Fungsi dari lilitan ini sebagai eliminasi dan induksi kebocoran. Dari 8 buah kabel yang ada, yang digunakan untuk pengiriman dan penerimaan data hanya 4 saja, terdiri dari 2 pasang. Apabila satu pasang bertindak sebagai pengirim, TX pada ujung pertama, maka pada ujung kedua pasangan kabel tersebut akan bertindak sebagai penerima data atau RX. Standar EIA atau TIA 568 menjelaskan spesifikasi kabel UTP sebagai aturan dalam instalisasi jaringan komputer. EIA atau TIA menggunakan istilah kategori untuk membedakan beberapa tipe kabel UTP, dan berikut adalah kategori dari kabel UTP. Yang pertama ada kabel UTP kategori 1. Kabel ini mentransmisikan data dengan kecepatan rendah. Biasanya digunakan untuk komunikasi telepon dan juga menghubungkan modem dengan line telepon. Yang kedua ada kabel UTP kategori 2, mampu mentransmisikan data dengan kecepatan transfer mencapai 4 Mbps. Kabel UTP kategori 2 ini sering digunakan untuk talkie-talkie. Selanjutnya ada kabel UTP kategori 3, mampu mentransmisikan data dengan kecepatan sampai 10 Mbps. Selanjutnya ada kabel UTP kategori 4, mampu mentransmisikan data dengan kecepatan transfer mencapai 16 Mbps. Selanjutnya ada kabel UTP kategori 5, mampu mentransmisikan data dengan kecepatan transfer mencapai 100 Mbps. Yang keenam, kabel UTP kategori 6 mampu mentransmisikan data dengan kecepatan transfer mencapai 1000 Mbps dengan frekuensi 200 MHz. Selanjutnya ada kabel UTP kategori 7 mampu mentransmisikan data dengan kecepatan transfer mencapai 1000 Mbps dengan frekuensi 400 MHz. Dan terakhir ada kabel UTP kategori 5i atau Enchanted, mampu mentransmisikan data dengan kecepatan transfer mencapai 1000 Mbps dengan frekuensi 100 MHz. Untuk dapat menghubung komputer dengan komputer atau perangkat jaringan lainnya, kabel UTP menggunakan konektor RJ45 sebagai media penghubungnya. Karena jumlah kabel ada 8 buah, jadi tidak boleh sembarangan dalam pemasangannya. Karena ada sebuah standar yang mengatur masalah penyusunan kabel UTP, yaitu EIA atau TIA 568A dan EIA TIA 568B. Berikut adalah gambar yang menunjukkan susunan kabel UTP
berdasarkan AIA atau TIA 568A dan AIA atau TIA 568B. Nah, berdasarkan standar tersebut, kita dapat membuat 3 jenis atau tipe penyusunan kabel UTP, yaitu straight through cable, crossover cable, dan rollover cable. Nah, ini contoh gambar dari connection Google. Selanjutnya ada straight through cable. Jenis kabel ini menggunakan standar yang sama antara ujung satu dengan ujung yang satunya lagi. Jika pada ujung pertama susunan yang kita pakai adalah AIA atau TIA 568A, maka pada ujung yang kedua kita menggunakan susunan yang sama pula, yaitu AIA atau TIA 568A. Begitu juga bila salah satu ujung menggunakan susunan AIA atau TIA 568B, maka ujung satunya menggunakan susunan yang sama. Jadi, sederhananya, pin 1 pada salah satu ujung akan terhubung dengan pin 1 pada ujung yang lainnya, lalu pin 2 akan terhubung dengan pin 2 dan seterusnya. Kabel straight through ini biasanya digunakan untuk menghubungkan PC dengan switch, PC dengan hook, seat dengan router, dan lain-lain. Intinya perangkat tersebut bukan yang sejenis. Dan berikut contoh gambarnya. Selanjutnya ada crossover cable. Penyusunan kabel crossover atau silang berbeda dengan kabel straight through atau lurus. Jika pada ujung satu menggunakan standar AIA atau TIA 568A, maka pada ujung kedua harus menggunakan standar AIA atau TIA 568B. Bisa kita lihat bersama pada gambar di bawah ini. Kabel yang menyeilang merupakan kabel yang berfungsi untuk mengirim dan menerima data, sedangkan dua pasang kabel yang lain susunannya tetap. Kabel crossover digunakan untuk menghubungkan PC dengan PC, switch dengan switch, hook dengan hook, router dengan router. Dan berikut contoh gambar dari crossover. Kabel dari crossover. Selanjutnya ada sistem Cisco. Ada satu cara lain memasangkan kabel UTP yang digunakan untuk menghubungkan sebuah terminal PC dan modem ke konsol Cisco router. Pada sistem Cisco atau satu cara lain pemasangan kabel UTP yang digunakan untuk menghubungkan sebuah terminal PC dan modem ke konsol Cisco router atau konsol manageable. Cara ini disebut dengan rollover. Kabel rollover tersebut sebelumnya terkoneksi dengan DP25 atau DP9, adapter sebelum ke terminal PC. Anda dapat mengenali sebuah kabel rollover dengan melihat kedua ujung kabel, di mana warna kabel dari sisi yang satu akan berbalik pada sisi kabel di ujung yang lain. Misalnya, kabel butuh orange yang berada pada pin satu ujung satu akan berada pada pin 8 ujung lainnya. Berikut adalah ilustrasi yang menggambarkan kegunaan dan pemasangan tipe kabel rollover. Seperti di bawah ini contohnya. Lanjut di bawah ini juga contohnya. Dan kabel over ini digunakan untuk menghubungkan PC dengan konsol router, PC dengan konsol switch manage. Nah, selanjutnya kita simulasi pada selanjutnya kita mensimulasikan UTP cable termination simulasi. Pertama-tama, download aplikasinya dulu. Jika kita sudah mempunyai, langsung saja kita masuk ke UTP Cable Termination Simulation.
Langkah pertama, kita masuk ke training mode. Kita klik start. Nah, kita bisa gunting dulu. Oh, mohon maaf, bukan gunting. Kita bisa pakai ini. Oke. Mohon maaf, pertama kita bisa gunting dulu. Langkah selanjutnya kita bisa menggunakan ini, cukup. Mohon maaf, saya ulangi sekali lagi aja. Pertama ke training mode. Start. Kita gunting dulu. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita susun warnanya. Pertama, kita susun yang berwarna hijau ini. Kita akan dimunculkan. Selanjutnya, bisa kita beri warna hijau yang ini. Selanjutnya kita ada bisa memberi kuning garis. Kuning yang ini. Selanjutnya ada biru. Kita pasang yang biru ini. Kita pasang kuning lagi. Dan kita beri coklat ini. Kita klik. Kita pasang warna ini. Kita coba dulu dengan ini. Ini yang kurang di sini. Ini usahakan lapisan harus pas. Maka tidak bisa menutup. Nah, seperti ini. Kita dan kita klik ini. Oh, masih ada kesalahan. Bentar. Ada kesalahan. Mohon maaf, kita sama-sama belajar dulu.
So, nah, kan benar. Nah, oke. Gitu, gitulah caranya. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf jika lama dan karena juga masih belajar. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.